Operator sudah siap? Oke, baik teman-teman, kita sambut SS Sabriko dari PT Kirana Megantara Tripura Group. Are you ready? Ready? Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan para insan improvement semuanya. Semoga pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ini ada pantun sedikit, Pak, Bu. Api terbakar menjadi panas, air tersiram di atas semen. Cakep. Selamat datang para pekerja keras. Semangat tinggi selalu berimprovement. Saya akan mempresentasikan hasil improvement dari PT Kirana Megantara, di mana perusahaan kami bergerak di bidang pengolahan karet alam. Sesuai dengan visi perusahaan kami, yaitu menjadi perusahaan karet alam terbaik dan terbesar di dunia. Untuk proses dimulai dari area purchasing, milling, kamar gantung blanket, dan yang terakhir adalah framing. Ini adalah profil tim improvement SS kami. Saya sendiri Samsudin dan rekan saya Riko Dede Palanza. Area improvement yang kami lakukan berada di line framing di mesin shredder. Di sini mesin shredder berfungsi sebagai alat pencacah blanket menjadi remah halus 3 mm. Di background problem, di sini kami mendapatkan KPI terendah yang diakibatkan downtime mesin yang cukup tinggi sebesar 64 jam. Dilihat dari downtime di dua area, di area milling di sini tidak terjadi masalah, Pak, dikarenakan aktual yang tidak lebih dari target. Sementara di area cramping yang seharusnya target 4 jam per bulan, di sini aktualnya itu 12,8 jam per bulan, Pak. Di area inilah yang bermasalah, dan kami juga sudah melihat permesinan yang bermasalah di area cramping. Dilihat dari hal itu, penyumbang downtime terbesar itu pada kerusakan bearing roll speed shredder cramping. Dan frekuensi pecah bearingnya dari April hingga Juni itu rata-rata 2,3 jam per bulan. Jika masalah ini tidak segera kami tanggulangi, maka akan berdampak pada aspek CDCPE. Maka dari data di atas serta ditinjau dari Cost Reduction Program, tim SS kami sepakat mengangkat tema menurunkan kerusakan bearing roll speed di mesin shredder. Dan inilah gambar ilustrasi mesin shredder dan komponen yang bermasalah pada mesin shredder. Kegiatan kami dimulai dari Juli hingga Desember 2018. Kami telah melakukan observasi di lapangan dan menemukan beberapa abnormality yang terjadi pada mesin shredder. Yang pertama, bearing roll speed panas. Yang kedua, adanya gerakan pada frame gear motor roll speed pada saat proses sedang berlangsung. Dan yang ketiga, adanya sentakan pada roll speed. Dalam menentukan target, kami menggunakan metode SMART, di mana target kami yaitu menurunkan kejadian pecah bearing di roll speed dari rata-rata 2,3 menjadi 0 kejadian per bulan. Dan juga di sini kami telah menemukan 3 akar masalah yang menyebabkan terjadinya kerusakan bearing. Yang pertama, air masuk ke bearing melalui celah sel housing yang halus dan rusak. Yang kedua, blanket masuk ke roll speed itu lebih dari 3 sampai 5 lapis. Dan yang terakhir, cut shredder masih menggunakan cut statis. Bisa dilihat dari Pareto frekuensi kejadian yang menyebabkan kerusakan bearing. Di sini kami juga melakukan pengujian untuk melihat fakta terjadinya seal rusak, blanket menumpuk di roll speed, dan juga ini metode saat memasukkan blanket dengan cara mendorong. Dari hasil pengujian yang kami lakukan, kami menemukan beberapa alternatif solusi penanggulangan yang kami ambil. Dikarenakan dilihat dari peluang hasil yang kami dapatkan, waktu perbaikan yang lebih singkat, dan biaya yang relatif lebih murah. Dari beberapa akar masalah tadi, di sini kami memiliki solusi perbaikan yang terpilih. Pertama, modifikasi bearing yang digunakan untuk roll speed. Kedua, pasang Vokayoke dengan sistem digital angkat dan lampu andon. Yang terakhir, modifikasi cut statis menjadi belt conveyor. Dan kita masuk di masalah tanggulangan. Di akar masalah pertama yaitu air masuk ke bearing melalui celah sel housing sudah aus. Sini kami lakukan adalah memodifikasi bearing housing menjadi pilot block. Dimana pada saat kami menggunakan bearing housing, di sini kami sangat sulit, Pak, untuk melakukan pengecekan karena bearing ini terdapat di dalam housing dan kondisinya tertutup. Dan jika terjadi pecah bearing, di sini kami membutuhkan waktu 190 menit untuk pergantiannya dengan mengganti satu set body roll speed yang kami bawa ke bengkel untuk pergantian bearingnya, Pak. Dan setelah kami menggunakan bearing pilot block, di sini memudahkan kami, Pak, untuk melakukan pengecekan karena bearing ini tidak tertutup atau terhalangi oleh apapun. Dan jika terjadi pecah bearing, di sini kami hanya membutuhkan waktu 60 menit saja, Pak, untuk mengganti bearing pecah hanya di lokasi kerjanya saja. Di penanggulangan yang kedua, dikarenakan blanket masuk roll speed lebih dari 3 sampai 5 lapis, sehingga di sini menyebabkan beban roll speed dan beban motor roll shredder akan tinggi. Dan di sini berpotensi akan terjadinya pecah bearing roll speed dan motor roll shredder akan terbakar. Bisa dilihat di sebelumnya. Di sini untuk keamanan motor, kami
sehingga di sini menyebabkan bearing roll speed akan panas dan juga motor roll shredder akan panas. Dan juga di sini pada saat proses sedang berlangsung, tiba-tiba motor roll shredder akan berhenti dengan mendadak. Apabila ini terjadinya berulang-ulang, maka di sini berpotensi motor akan terbakar dan juga pecah bearing roll speed. Penanggulangan yang kami lakukan yaitu kami lebih menyempurnakan lagi sistem overload tersebut dengan menggunakan sistem digital ampere dan lampu andon. Di mana sistem digital ampere dan lampu andon ini yang akan mengatur beban pada motor shredder. Jadi pada saat proses sedang berlangsung, blanket masuk roll speed lebih dari 3 sampai 5 lapis. Nah, di sini dengan ditandai lampu andon berwarna merah yang menyala, maka secara otomatis roll speed akan berhenti untuk berputar dan mensuplai blanket masuk ke roll shredder. Untuk keberhasilan improvement ini, kami juga telah didukung oleh tim kelistrikan dan elektromotor yang ada di perusahaan kami. Di penanggulangan yang ketiga, dikarenakan jut shredder masih menggunakan jut statis. Jadi di sini pada saat blanket masuk ke roll shredder, ada gesekan antara blanket dengan jut, sehingga menyebabkan beban motor akan tinggi. Dan di sini yang tidak kalah pentingnya, potensi terjadinya kecelakaan pada saat bekerja cukup tinggi. Di mana pada saat operator memasukkan blanket dengan cara mendorong. Nah di sini berpotensi tangan operator akan terseret masuk ke dalam roll speed. Jadi penanggulangan yang kami lakukan, kami mengganti jut statis dengan belt conveyor. Di mana untuk putaran belt conveyor, kami mengambil sisa putaran dari roll speed dengan menggunakan sistem gear gandeng. Jadi pada saat dilakukan pemakaian belt conveyor, tidak ada lagi operator memasukkan blanket dengan cara mendorong. Mereka cukup meletakkan blanket di atas belt conveyor dan belt conveyor yang akan menghantar blanket untuk masuk ke roll speed. Ini adalah checklist harian yang telah kami buat, yaitu untuk memonitoring hasil improvement kami agar dapat berjalan dengan baik. Dan ini adalah beberapa summary improvement sebelum dan sesudahnya. Yang pertama, kami memodifikasi pemakaian bearing dari bearing housing ke pillow block. Yang kedua, kami membuat Kopayoke dengan sistem digital ampere dan lampu andon. Dan yang ketiga, kami memodifikasi pemakaian jut statis dengan menggunakan belt conveyor. Di evaluasi hasil, inilah grafik frekuensi pecah bearing pada saat operasional dari rata-rata 2,3 per bulan, kami turunkan menjadi 0 per bulan, Pak. Dan untuk output produksi yang hilang dapat kami turunkan dari 14,2 ton, jadi tidak ada lagi output produksi yang hilang yang akibatkan dari pecah bearing roll speed ini. Dan dampak lain dari improvement ini, kami berhasil menurunkan waktu kegiatan bearing dari 190 menit menjadi 60 menit. Dari improvement ini, kami berhasil meningkatkan KPI performa dari pabrik dan menurunkan downtime dari keramik. Bisa kita lihat, Pak, di sesudah kami melakukan improvement, tidak ada lagi aktual per bulannya yang melebihi standar 4 jam per bulan, Pak. Dan aktual aspek isinya sebelumnya sudah kami melakukan improvement, dari aspek cost dapat menghemat 3.625.000 untuk perban bearing. Dari aspek safety, dengan potensi tangan masuk ke dalam roll speed dengan nilai error 8,50 kami turunkan menjadi 3,50. Dan dari improvement ini, benefit yang kami dapatkan dari penghematan bearing sebesar 46 juta rupiah dan kehilangan waktu sebesar 681 juta rupiah. Jadi total benefit yang kami dapatkan sebesar 700 juta rupiah. Dari sini kami memiliki dampak yang ditimbulkan dari improvement kami lakukan. Dari dampak negatifnya, di sini perubahan otomatisasi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, dan kekhawatiran dari operator sadar kami tergantikan oleh otomatisasi. Di sini kami memiliki dokumentasi, training dan sosialisasi tentang improvement yang kami lakukan, dan kami juga sudah merevisi IKA perbaikan dan perawatan dari mesin shredder. Dan salah satu improvement kami, Pak, sudah kami terapkan di roller aggregator dan feeding blade cutter, dan kami juga sudah terapkan di beberapa anak kirana lainnya. Dan yang belum kami terapkan, kami akan menerapkan pada Januari 2020 ini. Dan rencana kami selanjutnya, di sini kami akan mengangkat tema mengurangi downtime roll speed shredder milik. Berikut testimoni dari salah satu buyer kami, yaitu Sumitomo. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat pagi. Baik, terima kasih banyak luar biasa dari SS Sabriko, Kirana Megantara Tepuk Tangan Group ya. Oke, sesi selanjutnya tanya jawab dengan audiens. Bapak silakan yang paling cepat. Sebutkan nama dulu Pak, nama dan instansi Pak.
makanya kita menggunakan cut statis. Jadi di sini tadi sudah kami sebutkan, tadi dikarenakan kita menggunakan cut statis, pada saat blanket masuk ke roll speed, di sini ada gesekan yang akan memperberat roll speed untuk menarik blanket yang akan masuk ke roll speed. Jadi di sini maka berpotensi di sini bearing akan pecah dikarenakan beban yang melebihi, dan juga motor roll speed juga akan terbakar. Nah, setelah kami mengganti belt conveyor, di sini diibaratkan kita menarik suatu benda. Kalau kita menarik cuma di lantai, itu kan kita merasa berat, ya Pak? Kita merasa berat. Bagaimana kalau benda itu kita kasih alas atau kita kasih roda? Tentunya kita lebih ringan untuk menarik. Nah, kami ibaratkan roda itu adalah belt conveyor, karena belt conveyor ini kan bergerak. Jadi untuk meringankan beban roll speed itu sendiri, Pak. Jadi itu jawaban kami. Sudah? Oke, baik. Cukup? Apakah dari pertanyaan sudah cukup? Oke. Kita cukupkan sesi tanya jawab dengan audiens. Sesi selanjutnya tanya jawab dengan Dewan Juri Interamu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk waktunya. Oke, mungkin saya ingin bertanya yang pertama adalah tadi kan sebenarnya dia si bearingnya itu kan bearingnya kan dia kelebihan muatan ya, gara-garanya kan ada yang masuk itu kan lebih dari berapa layer ya, mungkin 3 atau berapa. Nah, pernah nggak diidentifikasi kenapa kok dia bisa masuk itu lebih dari itu gitu? Kalau misalnya dia masuknya sesuai dengan standar gitu ya, harus satu-satu harusnya. Kalau satu-satu kan mungkin dia nggak akan terjadi kelebihan beban. Nah itu gimana? Ada nggak upaya untuk mencegah agar dia itu masuknya seperti itu satu-satu? Terus yang kedua, kan tadi yang bearingnya itu kan diganti ya dengan pillow block. Ada nggak alternatif lain selain pillow block? Ataukah memang keunggulannya gitu ya, sehingga itu yang dipilih? Itu pertanyaannya. Coba Pak, agar diperjelas, coba pertanyaannya satu-satu Pak. Yang pertama, yang pertama, tadi kan masuknya bisa bareng-bareng tuh. Iya. Nah, ada nggak upaya pencegahan agar supaya dia masuknya itu nggak double? Otomatis kalau nggak double kan sebenarnya dia nggak akan terjadi beban yang berat di itu ya kan dirinya, sehingga kan mungkin kebakar dan segala macam kan. Gitu. Kalau tadi kan hanya penggantian, berarti kan masih ada potensi dia masuknya juga lebih dari satu gitu. Ada nggak upaya agar dia itu masuknya itu selalu bisa satu gitu. Jadi lebih ke upaya pencegahan, bukan upaya sudah terjadi dia bebannya ini terus piringnya pecah baru diganti, tapi gimana agar mencegah itu tidak jadi beban muatnya itu nggak over gitu. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin di sini kami bisa memperjelaskan pertanyaan Bapak tadi. Ya, makanya di sini salah satu perbaikan kami yaitu kami yang pada awalnya untuk keamanan motor kami hanya menggunakan sistem overload, di mana pada sistem overload ini kelemahannya pada saat ini ada beban masuk yang berlebih 3-5 lapis, maka secara otomatis ini motor akan terasa cepat panas dan juga akan nggak sanggup lagi. Kalau kita manusia, kita terus dijejali sama pekerjaan, tentu suatu saat kita akan jenuh, nggak sanggup lagi mengerjakan ini. Makanya dia langsung turun. Ini juga tidak bekerja lagi. Nah, ini potensinya kita menyumbang downtime yang cukup tinggi, di mana pada saat kita melakukan pegang untuk mengangkat beban yang terjepit, blanket yang terjepit di roll shredder. Ya. Sedikit kami jelaskan sebelumnya dulu Pak ya. Nah, itu tadi yang sebelumnya. Sesudahnya kami mengganti sistem yang tadi overload dengan sistem digital ampere dan lampu andon. Di mana sistem? Ya, ini sistem digital ampere dan lampu andon ini. Itu sudah ada Pak, satu. Kalau SOP Harus ada secara ini bentuk dari belakang. Jadi operator meletakkan, dia terpaksa harus mendorong. Ya, mendorong. Iya. Ya, itu bukan pernah lagi. Itu
Sama-sama untuk menambahkan tiga pipa 2 inci di sini untuk biar dia membelah. Kita seperti ini ya. Kita masukin satu-satu. Tapi itu tambahan. Nah, sudah itu masih ada kendala Pak. Tadi mengapa ampere tinggi? Jadi pas ampere tinggi tadi, maka kami membuat sistem digital ampere karena pelanggan. Jadi ampere tinggi itu tadi, tadi Pak. Ini kelewat saja. Ya. Nah ini Pak, ini yang ya ini penanggulangan kami. Kami di sini memakai sistem digital ampere dan operator, di mana pada saat operator memasukkan lebih dari 5 lapis di sini, maka secara otomatis sistem digital ampere ini akan membaca peran pada motor roll slider. Nah, jadi ini kita pasang sensing untuk ban pada motor. Jadi di sini apabila masuknya lebih dari 3 sampai 5 lapis, maka secara otomatis ini akan lampu andong merah ini akan memberitahu kepada operator. Enggak. Ya, ini otomatis mati, Pak. Nah, ini. Ya. Kalau itu sih Pak, memang mungkin ini kendalanya tiap pabrik itu. Yang namanya operator, mereka kan tidak konsisten. Mereka ingin cepat. Yang namanya orang borongan, mereka inginnya hasilnya tinggi terus. Tapi mereka tidak memikirkan alat yang kita dapatkan tinggi pasang ini. Sarannya untuk kedepannya ini akan perbaiki mungkin untuk perbaikannya supaya lebih efektif lagi ya. Terima kasih atas sarannya Pak. Iya. Memang prinsip kita boleh melakukan pemrograman, tapi kita jangan meninggalkan safety. Itu yang lebih penting. Ini kecepatan lebih kurang 46 rpm. Ini asalnya iya, dia lari sendiri. Belakang layar lari sendiri. Jadi kalau sebelumnya kan sudah masih mendorong. Nah, ini potensinya tangannya masih. Materialnya kita bikin material khusus. Ini kita bikin dari sejenis dari stainless. Karena di sini juga buyer sangat resisten sama yang namanya ada benda selain dari bidang pembangunan itu akan dibuat. Ya ini stainless. Iya. Jadi kalau pakai dia jadi gini Pak, ini kebutuhan kita Pak. Jadi tanpa ini pun kita masih menarik Pak. Jadi masih ringan putaran. Sedangkan di sini kan masih ada gesekan, masih ada beberapa gesekan. Sedangkan kalau ini masih bisa menarik tapi ringan Pak. Seandainya kalau kita bawa barang, narik tadi pakai rosmin ini kan ditarik maksudnya. Iya bantu. Jadi sebagai roda ya mungkin tadi lebih Perjelas ya Pak, pada saat terjadinya kerusakan pada ini kan kita ambil contoh salah satu kerusakan yang ada lantai penghubung untuk memutar. Ya secara otomatis kita lepas saja lantai ini Pak. Dia juga akan ringan untuk menarik karena ini kita ibaratkan dia masih tetap berputar boleh karena ada tarikan ada daya, tidak ada daya. Jadi biarpun ini dia tetap masih ada roda ibaratkan. Supaya dia enggak kalau ini kata kita bilang keuntungan Pak enggak ada. Memang konstruksi awalnya kalau sebelum kita menggunakan bel conveyor memang konstruksinya seperti ini. Dia dari gear motor ini langsung memutar ke roll speed. Dia tidak ada lagi memutar selain dari roll speed. Tapi setelah kita melakukan ini otomatis kita membuat gear ganteng. Kita menambah motor lain loh Pak. Ya tujuannya supaya untuk kita tidak menggunakan motor lagi, kita ngambil sisa putaran. Nah, sinkron ya.
tabel membayarnya. Potensi sedikit, karena kan dia kecil potensi. Karena kalau dia numpuk kan operasional kan akan ditandingi lampu merah. Jadi otomatis ini si operator bukan belum mati pak, bukan mati pak. Jadi di sini ditandai dengan lampu merah. Jadi kita ada jeda 5 detik untuk mengurangi ini pak, mengurangi blanket ini. Iya ditarik. Ya, justru kita punya ini tombol lagi pak untuk tahan tarik roll spin ini. Jadi operator tidak usah lagi untuk menarik. Mereka cukup menekan tombol putar balik, otomatis ini akan berputar balik untuk mengeluarkan beban dari dangkal ini. Ya, dia bisa putar balik, maju bisa putar balik. Ya, oke jadi sudah lama. Safety, tampaknya safety. Misalnya susah dari lantai berapa? Oke, baik, cukup dari Dewan Juri. Mungkin sebelum tim penyanyi meninggalkan tempat, monggo silakan untuk closing statement kepada juri dan audiens. Monggo dipersilakan closing statement dulu, mic-nya ya. Oke, terima kasih atas masukan dari Dewan Juri dan audiens sekalian. Sini saya punya quotes. Menjadi juara bukan akhir dari segalanya, tetapi menjadikan continuous improvement menjadi budaya kita. Itu tujuan kita semua. Tetap semangat, semangat berimprovement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.